Balik lagi bareng gua Aditya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini gue kembali hadir melanjutkan cerita yang kemarin belum selesai, yaitu sebuah cerita yang berjudul Selamat di Gunung Slamet. Dan buat kalian yang belum mendengarkan part sebelumnya, kalian bisa klik link di atas, ataupun nanti aku taruh linknya di kolom deskripsi. Dan seperti apakah kelanjutan dari cerita ini? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Emang lo gak bilang permisi? Tanyaku pada Panji pagi itu. Kini hari telah berganti. Cahaya bulan yang redup semalam sudah berubah menjadi terangnya sinar matahari. Sosok jadi-jadian pun entah kemana. Mungkin kini mereka telah pergi. Enggak sih nah, tapi gue udah bilang assalamualaikum. Mendengar jawaban itu, saya pun bingung harus berkomentar apa. Sejenak saya berpikir, iya, apa salahnya? Kan sudah mengucap salam. Tapi mungkin memang tetap dianggap tidak sopan. Ibaratnya kita main ke rumah orang lain, hanya mengucap salam lalu pergi ke kamar mandi tanpa bilang permisi. Pastinya sangat tidak sopan. Tapi sudahlah, semoga hal ini tidak terulang lagi dan bisa jadi pembelajaran bagi kami ke depannya. Setelah sarapan dan memastikan perbekalan air yang cukup, kami mulai berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Pendaki lain yang semalam bersama kami sudah lebih dulu melanjutkan pendakian mereka. Oke, siap? Berdoa dulu, semoga disehat selamatkan perjalanan kita di pendakian kali ini. Kita bisa kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Berdoa dimulai. Ucap Fahmi memimpin doa pagi ini. Amin. Seru kami, seraya benar-benar memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pun memulai kembali pendakian ini. Kali ini jalurnya sedikit berbeda. Kami tidak lagi melewati hutan belantara dengan pohon-pohon besar menjulang tinggi dan akar-akar yang saling berkait di ujung-ujungnya. Jalur yang kami lewati sekarang sedikit menurun, landai namun tidak lama menanjak kembali. Tidak ada yang aneh dalam perjalanan kami pagi ini. Cuaca cerah, matahari bersinar dengan indahnya menembus celah-celah daun yang kini sudah tidak terlalu rapat. Ya, sepertinya kami telah lepas dari hutan rimba. Kini jalur yang kami lewati sudah terlihat normal seperti jalur pendakian pada umumnya. Pendakian dari pos 3 ke 4 berjalan lancar. Begitupun sampai ke pos 5. Sesekali kami menjumpai kelompok pendaki lain, tidak banyak memang, tidak sesering seperti pendakian-pendakian kami sebelumnya, yang setiap saat pasti saja berpapasan dengan pendaki lain. Bahkan bisa juga sampai terjadi kemacetan. Entah kenapa, kami baru bertemu dengan mereka selepas dari pos 3 ini. Sedangkan dari base camp sampai pos 3, tidak ada satupun pendaki lain yang kami temui, kecuali di tempat kami bermalam. Singkat cerita, ternyata jalur dari pos 3 sampai atas merupakan titik pertemuan dari beberapa jalur lain. Saya lupa pastinya jalur apa saja itu. Yang pasti para pendaki lain itu berasal dari sana. Pak Sakri yang semula dijadwalkan hanya akan menemani kami sampai pos 2, tentu saja tidak kami izinkan pulang. Mengingat kejadian-kejadian yang kami alami, sudah pasti membutuhkan beliau untuk menemani kami kembali sampai kami turun dari gunung ini. Tibalah kami di pos bayangan, sebuah tanah datar yang tidak terlalu luas. Ada beberapa pohon yang dapat kita gunakan untuk bersandar. Pos bayangan ini adalah pos sebelum kami benar-benar sampai di pos terakhir jalur ini, yaitu pos 5. Ketika kami sampai, ada beberapa pendaki lain yang juga sedang beristirahat di sana. Seperti sudah saling mengerti ketika kami datang dan memberi salam, mereka bergegas bersiap melanjutkan pendakian mereka. Mungkin mereka paham bahwa tempat ini terlalu sempit jika dihuni kami semua secara bersamaan.
Jika dirasa cukup waktu mereka beristirahat, maka mereka akan memberikan kesempatan pada pendaki lain untuk bergantian. Kami langsung mengambil posisi masing-masing. Ada yang bersandar di pohon, ada yang bersandar di keril tanpa melepasnya. Seru kami kompak sambil merenggangkan otot-otot punggung dan kaki yang pastinya sudah bekerja paling keras sejak awal pendakian ini. Makanan-makanan kecil pun kami keluarkan. Madu berbentuk stik agar mudah dihisap, dan sedikit coklat dan roti untuk mengganjal perut kami yang mulai keroncongan. Nah, seandainya kami punya cukup waktu, ingin rasanya mengeluarkan nesting dan memasak mie instan. Tapi sudahlah, pos 5 yang merupakan pos terakhir jalur ini sepertinya sudah tidak jauh lagi. Lagi pula sudah mulai sore. Langit terlihat agak mendung, sepertinya akan turun hujan. Lebih baik bergegas agar kami segera sampai atas sebelum hujan benar-benar turun. Setelah istirahat dirasa cukup dan tak lupa meneguk sedikit air untuk melepas dahaga, kami melanjutkan perjalanan ini. Baru saja mulai perjalanan, Panji tiba-tiba saja tersungkur. Tapi kali ini bukan karena makhluk goib atau sejenisnya. Sepertinya Panji memang kelelahan. "Hayati lelah bang," ucapnya seraya bangkit dari jatuhnya. Gelak tawa pecah seketika. Bukan karena kami tak simpati, tapi memang jatuhnya lucu sekali. Fahmi dan Bang Eps membantunya berdiri, karena bobot tubuh Panji yang besar membuat mereka harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menariknya. Akhirnya, setelah pukul 3 sore, kami sampai di pos terakhir. Kami akan bermalam di sini untuk selanjutnya menaiki puncak esok pagi. Sudah ada 2 tenda di sana, tenda pendaki lain yang pastinya sudah lebih dahulu sampai di tempat ini. Tidak pakai istirahat, kami langsung berbagi tugas. Ada yang mendirikan tenda, ada yang menyiapkan bahan makanan untuk kami makan sore ini. Setelah tenda terpasang, nesting dikeluarkan, bahan masakan disiapkan, kami pun mulai memasak. Sayur sop yang sudah dibersihkan dari rumah dibungkus rapi dengan plastik pembungkus sehingga masih sangat segar ketika dimasak untuk kami makan. Telur balado, ikan asin, dan bakwan menjadi hidangan kami sore ini. Lezat. Apalagi dinikmati di ketinggian setelah aktivitas yang sangat menguras tenaga. Kalau ada yang tanya, kenapa tidak ada mie instan? Tentu saja ada, tapi itu pilihan terakhir jika kami kehabisan bahan makanan dan hanya memiliki sedikit waktu untuk memasak. Kadang kami berprinsip, pemenuhan gizi saat pendakian itu jauh lebih penting. Walaupun makan mie instan hangat di ketinggian yang dingin ini tentu saja sangatlah nikmat. Saya, Widi, dan Bang Eps kebagian memasak sore ini. Yang lain menggunakan waktu istirahatnya sambil menikmati indahnya pemandangan dari atas ini. Fahmi dan Usep berfoto-foto di goa yang berada tidak jauh dari tenda kami. Pak Sakri tentu saja sedang menikmati me time-nya dengan bersandar sambil ditemani rokok favoritnya. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 5 sore. Makanan pun sudah terhidang dan siap disantap. Seperti biasa, dalam hitungan menit, makanan sudah raib tak tersisa. Tangan-tangan lapar bagai anaconda bergerak cepat, siap memangsa musuhnya langsung masuk ke dalam perut mereka. Alhamdulillah kenyang, kata yang pastinya terucap dari mulut kami semua. Momen makan bersama ini merupakan salah satu saat yang paling nikmat ketika kami melakukan pendakian. Sesi makan pun usai. Kini waktunya kami bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib. Cuaca yang semula mendung kini tampak kembali normal. Langit mulai memerah, matahari hampir kembali ke peredupannya. Sambil menunggu waktu maghrib tiba, Fahmi menunjukkan hasil foto yang diambilnya bersama Usep tadi. Tidak ada yang tampak aneh di awal. Sampai suatu foto
yang sedikit mencuri perhatian kami. Dalam foto terlihat seperti wanita berambut panjang namun samar-samar, dan wajahnya pun tidak kelihatan. Padahal foto itu diambil Fahmi di dalam goa yang tentu saja tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak mau memperpanjang situasi, mengingat kami masih berada di gunung ini, akhirnya kami memutuskan untuk mengabaikan foto itu. Waktu maghrib pun tiba. Kami masuk ke tenda, bersiap-siap menunaikan sholat. Usai menunaikan sholat maghrib, sambil menunggu waktu isya, kami membuat kopi dan teh untuk menghangatkan tubuh kami dari dinginnya malam yang mulai menusuk-nusuk sampai ke tulang. Setelah menunaikan sholat isya dan membersihkan diri dari sisa-sisa keringat hari ini, kami mencoba menikmati indahnya malam ini. Langit mulai gelap, bintang pun mulai menampakkan kecantikannya. Namun keindahan itu tidak bisa lama kami nikmati. Angin yang dingin menembus jaket tebal kami, memaksa kami untuk segera mencari kehangatan di dalam tenda. Widi tiba-tiba saja berbisik, "Mbok, kayaknya gua dapet dah," ucapnya. "Hah, serius? Coba dicek," jawabku. Kami bergegas ke dalam tenda. "Bener, Mbok." Dek, hati ini mencelos seketika. Melihat wajah Widi, hatinya pasti kacau, karena artinya ia tidak dapat ikut mendaki sampai ke puncak besok pagi. Padahal ia sudah sejauh ini. "Ya udah, nggak apa-apa. Bawa pembalut kan?" tanyaku. Widi mengangguk lesu. Terlihat kecewa dan panik terpancar dari wajah Widi. Perbincangan kami sepertinya terdengar sampai ke tenda sebelah. Terdengar riuh mereka berkata, "Hah, Widi dapet. Terus bagaimana?" Entahlah, selain Widi tidak bisa ikut mendaki puncak, bagaimana yang mereka maksud pasti tentang bungkusan putih yang bersih kemenyan yang diberikan si Mbah sesaat sebelum kami mendaki ke gunung ini. Dengan Widi mendapatkan haid hari pertamanya di atas sini, itu artinya kami harus melakukan ritual bakar kemenyan yang diperintahkan si Mbah sebelum kami kembali turun ke bawah. Namun tentu saja hati kami tidak semudah itu menerimanya, karena kami semua tahu perbuatan itu bertentangan dengan tauhid. Kini kami dihadapkan pada pilihan, apakah kami harus membakarnya dan melakukan ritual tersebut, atau ada cara lain agar kami tetap selamat saat kembali turun dari gunung ini. Hari berganti, kini saat yang kami tunggu-tunggu tiba. Pukul 5.30 pagi, selesai menunaikan sholat subuh, kami bersiap untuk mendaki puncak gunung ini. Menurut informasi, kurang lebih 1,5 jam kami akan tiba di atas. Itu artinya sekitar jam 7 pagi. Sengaja kami tidak mendaki lebih awal karena tidak mengejar sunrise pada pendakian kali ini. Mungkin karena tubuh yang terlalu lelah dan kejadian-kejadian yang cukup memecah konsentrasi kami, sehingga kami memutuskan mendaki dengan lebih santai. Setelah bersiap dan membawa perbekalan air yang cukup, saya, Fahmi, Panji, Bang Eps, Usep, dan Asep memulai pendakian ini. Hanya Widi yang terpaksa harus ditinggal di tenda. Walau dengan berat hati, kami tidak ada jalan lain. Widi harus ikhlas menerimanya. Untunglah dia tidak sendiri, ada Pak Sakri yang menemaninya. Pendakian pun dimulai dengan jalur yang kini nyaris tanpa pepohonan. Batu-batu besar menemani kami di awal pendakian puncak pagi ini. Kami masih bisa dengan lincah mendaki karena batu itu memudahkan pijakan kami. Namun tidak berlangsung lama, jalur berubah menjadi hamparan pasir batu yang nyaris dan sulit dijadikan pijakan. Apalagi dengan kemiringan tanah yang hampir 45 derajat. 2 langkah naik, 1 langkah kami merosot turun, mirip jalur di Mahameru. Sesekali kami harus menghindar dari bebatuan yang berjatuhan dari atas. Dari perkiraan jam 7 pagi kami sampai,
Ternyata jam setengah 9 pagi kami baru saja tiba. 3 jam total perjalanan kami sampai di atas. Maklumlah, lagi-lagi karena kami ini pendaki amatir. Akhirnya kaki kami menapak di ujung jalur pendakian puncak ini. Sorak-sorai dan teriakan syukur kami menggema seketika di atas puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah ini. Alhamdulillah, ya Allah, puncak! Teriak kami, seraya melakukan sujud syukur atas nikmat yang luar biasa ini. Tidak ada yang lebih nikmat bagi seorang pendaki selain dapat meraih puncak dalam keadaan sehat dan selamat. Puncak memang bukanlah segalanya, tapi meraih puncak sudah pasti menjadi tujuan utama para pendaki seperti kami. Rasa lelah hilang seketika. Semua halang rintang yang kami hadapi selama pendakian ini terbayar sudah oleh pemandangan yang terhampar indah di depan mata kami. Setelah mengatur nafas sejenak, kami langsung berfoto untuk mengabadikan keindahan alam dari ketinggian ini. Sekarang awan bukan hanya ada di atas kami, tapi juga di bawah pemandangan kami. Salah satu hikmah mendaki puncak ini adalah kita dapat melihat betapa luas bumi ini, betapa agungnya kekuasaan Tuhan. Kita manusia hanya buih kecil yang bukan apa-apa. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Puncak yang kami daki ini sebenarnya bukanlah puncak utama gunung ini, melainkan masih ada satu puncak lagi yang dapat kami jangkau dengan menyusuri pinggir kawah ini. Walau demikian, kami tetap bersyukur sudah sampai sejauh ini. Kami sebenarnya bisa saja melanjutkan ke puncak utama. Namun mengingat hari sudah siang dan teman kami Widi menunggu di bawah, kami memutuskan cukup sampai di sini. Setelah kurang lebih 1 jam kami berada di sini, kami harus segera turun karena asap belerang dari kawah gunung ini sewaktu-waktu dapat meracuni kami. Dengan tenaga yang tersisa, kaki-kaki ini mulai melangkah turun. Tak lebih mudah dari perjalanan naik tadi. Kami harus kembali menghadapi hamparan pasir berbatu yang kini dapat membuat kami tergelincir jika tidak berhati-hati. Kami memilih berseluncur di awal langkah menuruni puncak gunung ini, lalu dilanjutkan dengan melangkah perlahan. Sakit pada kaki tak bisa dihindarkan lagi, karena kami harus menahan bobot tubuh kami yang di setiap langkah yang kami ambil agar tidak merosot terlalu jauh. Perlahan namun pasti, kami akhirnya tiba di pos 5 tempat kami mendirikan tenda. Alhamdulillah, ucap kami seraya berjalan dengan tubuh yang tengah gontai kehabisan tenaga. Teriknya matahari membuat lelah kami berlipat ganda, namun tak membuat kami hilang semangat. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Tentu saja perut kami sudah keroncongan. Untunglah ada Widi yang sudah siap menyambut kami dengan hidangan makan siang. Cerita ini belum selesai teman-teman, masih ada puncak dari cerita ini, yaitu episode terakhir dari cerita ini, yang tentunya di episode terakhir nanti akan lebih seram dari part-part yang sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cerita selanjutnya, ayo yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah teman-teman. Nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika channel ini upload video baru. Dan buat kalian yang suka dengan cerita ini, klik juga tombol like dan share juga ke sosial media kalian. Beritahu juga teman-teman kalian yang suka dengan cerita horor untuk ke channel ini. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.